Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita belajar Ulumul Quran. Tema kita hari ini tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata dalam Al-Quran itu terdapat kisah-kisah atau cerita-cerita. Definisi qasas. Qasas artinya mengikuti jejak. Al-qasasu artinya mengikuti jejak. Jadi sebenarnya kisah itu untuk diikuti atau untuk diperhatikan agar mengikuti yang baik diikuti, yang buruk ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 64, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Jadi mengikuti jejak. Atharihim qasasa. Ini qasasa, kisas. Qasas, bukan kisas ya. Qasas. Qasas cerita-cerita. Jadi mengikuti jejak artinya. Arti qasas juga berarti berita-berita yang diikuti. Nah, terus inna hadza lahuwal qasasul haq dalam surah Al-Imran. Sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang benar. Berita-berita yang diikuti. Ada dua ceritanya, mengikuti jejak atau berita-berita arti kisah atau qasas. Jenis-jenis kisah dalam Al-Quran ada kisah para nabi, terus ada kisah tentang peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, dan kisah orang-orang yang bukan nabi. Jadi kisah para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, itu ada di dalam Al-Quran. Baik, yang kedua, kisah yang tentang peristiwa-peristiwa yang berlalu, yang bukan nabi, seperti kisah Nabi Khidir, yang dia disanggap bukan nabi, ya, Luqman, kisah Maryam, kisah Jalut, kisah Talut gitu. Kisah yang lain-lain yang bukan nabi juga, orang-orang jahat, Firaun, Namrud. Ini kisah-kisahnya ada dalam orang-orang dahulu. Dan yang ketiga, kisah tentang peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Jadi pada masa Rasulullah juga apa yang terjadi dikisahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, tiga itu jenis-jenis kisah yang ada dalam Al-Quran. Pertama, kisah para nabi. Ada kisah ini yang berisi seruan mereka menyampaikan kepada kaum mereka, seruan untuk mengajak kaumnya kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah-kisah para nabi dahulu, kisah mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada mereka sebagai penguat. Mukjizat seperti Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Nuh dengan kapalnya, ya kan? Mukjizat. Terus apa sikap para penentang, orang-orang yang menentang mereka? Ada sikap kisah-kisah. Kalau Musa ditentang oleh Firaun, ini sikap mereka. Bagaimana sikap mereka? Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu sikap dijelaskan. Fase-fase dan perkembangan dakwah. Jadi fase-fase mereka berdakwah dan bagaimana perkembangannya. Kalau Nabi Lut akhirnya seluruhnya dihancurkan. Nabi Hud, Nabi Soleh, kaum Ad, kaum Samud juga dihancurkan. Nah, ini kelihatannya. Tapi Nabi Yunus hampir saja dihancurkan, tapi dia kembali lagi dan Allah menegurnya. Dilihat fase-fase dakwah itu. Ya, terus
kesudahan orang-orang yang mukmin dan juga para pendusta. Jadi yang selalu menang itu adalah orang-orang yang beriman. Walaupun kelihatan orang-orang yang beriman itu tidak menguasai media, tidak menguasai daerah, tidak menguasai politik, tidak menguasai ekonomi, tapi kebenaran tetap selalu menang. Walaupun para pendusta itu punya politik, punya kekuasaan, punya uang, segala macam, tapi selalu kalah. Ini harus diikuti nih, model-model gini. Orang beriman selalu menang, cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan dan mereka harus sabar dalam meniti jalan dakwah tersebut. Itu kisah-kisahnya harus mantap ke dalam hati itu. Yang beriman selalu menang, yang pendusta, yang kafir selalu kalah. Walaupun kelihatannya secara lahiriah kekuatan orang beriman itu lemah, tapi dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus misalnya seperti kisah Nuh, kisah Ibrahim, kisah Musa, kisah Harun, kisah Isa, kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam Al-Quran dan banyak nabi lain. Terus yang kedua, kisah-kisah tentang peristiwa yang telah berlalu dan kisah orang-orang yang bukan nabi. Peristiwa-peristiwa orang yang lalu. Kisah peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dan kisah orang-orang yang bukan nabi. Jadi dia bukan nabi tapi dikisahkan. Misalnya kisah yang berisinya kisah orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka dan mereka berjumlah ribuan orang karena menyelamatkan agama mereka. Ini kisah Nabi Musa dan kaumnya Firaun dan kaumnya Yahudi. Ya, dibawa keluar dari dari Mesir menuju Palestina. Ini kisah mereka. Dan juga kisah Nabi Muhammad kan juga kisah orang-orang sahabat juga keluar dari Mekah menuju Madinah, namanya hijrah. Kisah Nabi Lut juga keluar dari daerahnya. Dia ceritain kisah Talut dan Jalut. Talut ini beriman, Jalut yang tidak beriman. Talut adalah seorang budak yang diangkat oleh orang Yahudi menjadi raja, menjadi pemimpin mereka, kemudian mengalahkan Jalut pada waktu ketika itu Nabi Daud alaihissalam masih kecil. Jadi panglimanya adalah Talut, kemudian tentaranya adalah Daud mengalahkan si durjana Jalut yang badannya besar. Siapa yang mengalahkan? Daud alaihissalam. Kisahnya ini kan. Tapi yang dikisahkan Talut dan Jalut. Kisah dua orang anak Adam, Qabil dan Habil dikisahkan. Bagaimana ketamakan terhadap dunia, harta, tahta, wanita, akhirnya bisa saling membunuh. Nah, ini bahayanya. Terus kisah para penghuni gua, yaitu kisah Ashabul Kahfi, panjang diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Bagaimana mereka menyelamatkan agama mereka, kemudian Allah memerintahkan mereka masuk ke dalam gua, Allah yang menyelesaikan seluruh apa yang akan mereka inginkan. Akhirnya penduduk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Zulkarnain, ini ceritanya juga ada dalam surah Al-Kahfi di belakang ya. Jadi di surah Al-Kahfi itu ada 3 kisah. Ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah Zulkarnain yang membuat bendungan untuk Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Kisah Qarun, ini kisah Qarun, kisah orang jahat ini pada masa Fir'aun yang kaya, harta banyak berlimpah, tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, malah dia gunakan untuk merusak agama dan malah menuduh Nabi Musa alaihissalam dengan tuduhan yang tidak-tidak. Akhirnya Allah benamkan dia di dalam bumi, dalam perut bumi. Itu kisah-kisah orang Yahudi yang dilaknat karena melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, hari Sabat namanya, hari Sabat atau hari Sabtu. Mereka dilarang untuk menangkap ikan atau bekerja, harus beribadah khusus pada hari Sabtu, tapi mereka tetap untuk melakukan hal-hal itu, kemudian mereka dihinakan menjadi kera. Kisah orang-orang yang zalim yang membuat parit, menyiksa orang-orang beriman, pasukan bergajah. Jadi membuat parit ini
ceritanya Ashabul Ukhdud. Qutila ashabul idzat wasama idzatil burud wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ashabul ukhdud ini ceritanya di Yaman. Jadi Yaman itu dulu pernah dikuasai oleh orang Yahudi. Awalnya dulu pernah dikuasai oleh Nabi Sulaiman beriman. Setelah itu dikuasai oleh orang-orang Romawi sampai ke sana, maka agamanya menjadi agama agama Nasrani. Dan juga pernah dikuasai oleh Yahudi setelah itu ya. Pada masa Yahudi menguasai itu, kemudian kita mendengar cerita ada seorang anak yang disuruh belajar ke tukang sihirnya orang Yahudi. Tukang sihirnya orang ini, tapi anak ini dia belajar ke tukang sihir dan juga belajar ke pendeta Yahudi yang beragama pendeta Nasrani yang beragama Nasrani ketika itu. Nasraninya masih baik ya, ketika pada masa setelah Nabi Musa alaihi salam. Dia di situ belajar. Terus suatu ketika dia melihat ada binatang yang besar di tengah jalan. Setelah itu dia pakai ilmu sihirnya orang Yahudi, tidak mempan, dia bacakan kitab Injil untuk Injil yang benar ya. Untuk ini dia lemparkan, akhirnya binatang itu mati. Kemudian dia percaya betul bahwa agama yang benar adalah agama Nasrani, bukan agama Yahudi dengan tukang sihirnya. Akhirnya dia masuk ke agama Nasrani, kemudian dia dibuatkan parit. Kemudian setelah itu ada menteri yang buta, kepengen berobat dengannya, tapi katanya syaratnya harus minta kepada Allah, kata anak kecil itu. Akhirnya dia minta kepada Allah, betul sembuh dari kebutaan. Maka semenjak itulah orang yang menteri tadi menyampaikan kepada raja Yahudi marah. Akhirnya dia ingin membunuh anak ini. Bermacam-macam cara ingin bunuhnya, menjatuhkan dia dari atas gunung tidak bisa, memendamkan dia ke lautan juga tidak bisa, semuanya tidak bisa dia lakukan. Akhirnya anak ini disuruh dikumpulkan orang ramai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya pasti akan terbunuh. Kemudian raja mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, saya akan membunuh anak ini atas nama Allah. Kemudian matilah anak ini. Tapi yang terjadi adalah semua orang beriman kepada agama yang benar. Akhirnya orang Yahudi ini marah, raja Yahudi ini marah, dibuatnya parit. Parit itu diisi dengan api yang besar. Setiap orang yang beriman kepada agama anak kecil tadi, agama Islam, Nasrani, dimasukkan ke parit. Akhirnya matilah banyak orang. Maka itu disebut dengan kisah penyiksaan, kisah orang parit. Atau pasukan bergajah. Kisah pasukan bergajah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asfim ma'kul. Itulah kisah-kisahnya kan. Yang ketiga, kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisahnya berisi kisah perang Badar. Ini perang yang sangat luar biasa. Kisah perang Uhud. Itu ada di dalam surah Al Imran dan juga ada di surah dalam surah Al Anfal. Ini banyak cerita perang Uhud itu dan ada di surah Al Anfal. Cerita bagaimana Nabi Muhammad mengatur strategi di perang Badar dan bagaimana Nabi Muhammad mengatur strategi di perang Uhud. Kemudian akhirnya karena kelalaian akhirnya umat Islam kalah dari perang Hunain. Bagaimana Rasulullah SAW di perang Hunain awalnya kalah, habis itu menang lagi. Ini setelah penaklukan kota Mekah. Perang Tabuk atau perang disebut perang Usrah, perang susah. Jadi perang susah.
Nabi Muhammad ini terjadi sekitar tahun 9 Hijriah sebelum Nabi Muhammad. Ini perang Tabuk ini perang melawan orang Romawi yang berada di Sam, karena mereka sudah mengganggu. Sam itu Palestina, Yordania, Lebanon. Karena itu adalah kekuasaan Romawi dulu perang Tabuk. Tapi Nabi Muhammad datang ke sana, mereka pada kabur lari. Padahal jumlah yang dibawa oleh Nabi itu hanya 30.000, sementara mereka berjumlah 200.000. Tapi akhirnya tidak terjadi perang. Dalam surah At-Taubah itu baca, ya kan? Surah Tabuk. Kemudian perang Ahzab. Perang Ahzab ini tahun ke-5 Hijriah. Nah, perang Ahzab ini orang-orang Quraisy bergabung mereka dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan orang-orang yang ingin Rasulullah SAW itu kalah. Maka jumlah mereka 10.000, sementara Nabi Muhammad bertahan di kota Madinah dengan membuat parit. Nah, maka perang itu disebut dengan perang Khandaq juga. Perang Ahzab atau perang Khandaq. Tahun ke-5 Hijriah, ada diceritakan. Peristiwa hijrah. Bagaimana peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi Muhammad ya terakhir untuk ini adanya di dalam surah Yasin juga dijelaskan. Di surah Mi'raj ini tahun ke-11 dari kenabian. Nabi Muhammad masih berada di Mekah ketika itu. Tapi kemudian terjadilah Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik ke atas dari Qubatus Sahra ke Sidratil Muntaha dan lain-lain, kisah-kisahnya lain-lain. Baiklah, itu dulu pertemuan kita, singkat saja karena ini sudah menjelang ini ya. Apalah, singkat aja dulu. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.